Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, nomor 56 ya. Ini kalau kita cermati ada bentuk perkalian matriks sama penjumlahan matriks ya. Kemudian nanti kita samakan dengan matriks identitas. Nah, yang ditanyakan di soal adalah nilai dari A plus B plus C plus D. Nah, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, berarti perkalian ini kita selesaikan dulu ya. Ini kita kerjakan dulu. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, di sini ya, masih ingat kan ya cara mengalihkan matriks? Jadi prinsipnya baris kali kolom. Dimulai dengan baris pertama sama kolom pertama, kan gitu ya. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Tulis di sini ya, ini di buram gitu. Kemudian ditambah 2 kali 1. Nah, berarti plus 2 ya. Kemudian ditambah 0 kali 2, berarti plus 0. 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 3. Hasilnya letakkan sini. Nah, kemudian kolomnya kita geser. Kolom kedua ya, barisnya untuk sementara waktu tetap ya, baris pertama. Urutannya sama kayak tadi, min 1 kali 1 sama dengan min 1 ya. Ini min 1 kali 1, kemudian nanti 2 kali 0, lalu yang terakhir 0 kali 1 gitu ya. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Lalu ini jumlahkan ya, min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Nah, kemudian kolom kita kembalikan ke posisi semula, kolom pertama. Baris kita geser ke baris kedua. Nah, kemudian nanti prosesnya diulang kayak tadi. Jadi ini 3 kali min 1, min 1 kali 1, 2 kali 2 ya. Nah, hasilnya kita tulis di buram ya. Atau kalau ingat ya diingat-ingat aja ya dalam hati gitu ya. Tapi kalau nggak ingat, tulis saja di buram. 3 kali min 1 sama dengan min 3, kemudian min 1 kali 1 sama dengan min 1, lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Min 3 min 1 min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Hasilnya letakkan di sini. Kembali kolom kita geser ya ke kolom kedua. Prosesnya kita ulangi. 3 kali 1 3, min 1 kali 0 0, 2 kali 1 2 ya, tinggal ditambah. 3 tambah 0 tambah 2 sama dengan 5 gitu ya. Nah, lalu ini kita tambahkan dengan matriks A, B, C, D ya. Penjumlahan matriks berarti elemen-elemen yang bersesuaian itulah yang kita jumlahkan. Jadi nanti di sini 3 plus A ya, kemudian min 1 plus B, lalu 0 plus C ya sama dengan C. Lalu di sini 5 plus D. Nah, ini katanya sama dengan matriks identitas ya, 1 0 0 1. 1 0 0 1 seperti ini. Nah, lalu kita ingat tugas kita adalah menghitung nilai A plus B plus C plus D. Berarti dengan menggunakan konsep kesamaan matriks kita bisa menghitung nilainya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa ya. Jadi prinsipnya kalau ada dua matriks dikatakan sama, yaitu ketika elemen-elemen yang bersesuaian nilainya itu harus sama. Itu prinsipnya ya. Berarti ini ada 3 plus A, ya otomatis sama dengan 1 ya. Kita tulis ini 3 plus A sama dengan 1. Maka A sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Nih A nya ketemu min 2 ya. Atau mau langsung ditulis di sini juga boleh ya. Kemudian ini ada min 1 plus B sama dengan 0 ya. Min 1 plus B sama dengan 0. Berarti B sama dengan 1. Nah, geser lagi ke bawah. Ini C sama dengan 0 ya. C sama dengan 0. Berarti ini plus 0. Kemudian ini ada 5 plus D sama dengan 1. 5 ditambah D sama dengan 1. Berarti D sama dengan 1 min 5 sama dengan negatif 4. Nah, ini plus min 4. Min 2 ditambah 1 min 1. Min 1 tambah 0 min 1. Min 1 tambah min 4 min 5. Nomor 56 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya. Sekarang nomor 57.
Diketahui ini ada matriks A, B, dan C. Jika P sama dengan A min B kali A min C, maka matriks P sama dengan, baik, berarti ini harus kita cari satu persatu. Jadi kita kurangkan dulu A min B, kemudian kita kurangkan lagi A min C. Lalu setelah ketemu baru diapakan? Dikalikan, gitu ya. Baik, yang pertama A dikurangi B. Jadi ini matriks A, ini matriks B ya. Mengurangi matriks berarti elemen-elemen yang bersesuaian lah yang kita kurangkan ya. Jadi min 1, min 3, min 4. 3 dikurangi min 2 berarti 3 plus 2, 5. 2 dikurangi 0 ya, berarti 2. 0 dikurangi 5 berarti min 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari A min C. Caranya sama. Ini mungkin saya hapus ya supaya nggak bingung. Nah, sekarang A dikurangi C. Kita mulai min 1 dikurangi min 2 berarti min 1 plus 2 sama dengan plus 1. Kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. 0 dikurangi min 2 berarti plus 2. Nah adik-adik, matriks A min B ketemu, A min C juga sudah ketemu. Berarti kedua matriks ini sekarang tinggal kita kalikan. Nah ini kan di sini kali gitu ya. Saya tulis ulang ya supaya nggak bingung. Min 4, 5, 2, negatif 5 kali 1, 2, min 1, 2. Prinsip dari perkalian matriks, baris kali kolom. Awali dari baris pertama, kalikan dengan kolom pertama ya. Min 4 kali 1, min 4. Lalu 5 kali min 1, min 5. Min 4 min 5, min 9. Kemudian kolom kita geser ya ke kolom kedua. Prosesnya kita ulang. Min 4 kali 2 min 8. 5 kali 2 10. Min 8 plus 10 plus 2 ya. Kolom kita kembalikan ke posisi semula ke sini. Sekarang baris yang kita geser. Nah, prosesnya kita ulang. 2 kali 1 2. Min 5 kali min 1 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7 gitu ya. Kemudian kolom yang kita geser ya. Proses kita ulangi kembali. 2 kali 2 sama dengan 4. Min 5 kali 2 sama dengan min 10. 4 ditambah min 10 sama dengan min 6. Saya pakai warna biru. Nah ini jawabannya ya. Jadi kalau kita bicara perkalian ya, pokoknya baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom gitu ya. Lakukan secara bergantian. Kemudian contoh nih, min 4 kali 1 min 4 ya kan, ditambah 5 kali 1. Nah berarti min 4 ditambah min 5 min 9. Sudah, gitu aja prosesnya ya. Jadi pokoknya di sini baris kali kolom dilakukan secara bergantian dan berurutan. Kemudian di sini ditambahkan ya. Baik, berarti nomor 57 jawabannya adalah yang mana ini? Oh yang C ya. Nih yang C. Min 9 2 7 min 6. Lanjut ya, nomor 58 diketahui matriks satuan. Sebentar, diketahui I adalah matriks satuan dan matriks A sama dengan seperti ini ya. Jika A kuadrat sama dengan X kali A plus Y kali I, nilai dari X plus Y sama dengan, baik, berarti X di sini itu adalah sebuah konstanta kan gitu ya. Kalau A kuadrat ya berarti A dikalikan dengan A. Nah itu lebih baik kita cari dulu ya. Jadi 2 1 min 4 3 kali 2 1 min 4 3. Ini adalah A kuadrat ya. Langsung kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4 ya kan, ditambah 1 kali min 4
berarti min 4. 4 ditambah min 4 0 ya. Nah, kembali kita ketemu dengan bentuk perkalian matriks ini ya. Ini baris pertama kali kolom pertama, hasilnya 0 ya. Sekarang kita geser, kita kalikan dengan kolom kedua. Prosesnya kita ulang, 2 kali 1 sama dengan 2 ya kan, ditambah 1 kali 3 berarti 2 plus 3 sama dengan 5. Saya pakai warna merah aja ya Dek ya. Nah ini 0, di sini sekarang 5 gitu. Nah kolom saya kembalikan ke posisi semula, baris kita geser ya ke bawah. Ini saya hapus supaya nggak bingung. Min 4 kali 2 ditambah 3 kali min 4 ya. Min 4 kali 2 itu sama dengan min 8. 3 kali min 4 itu min 12. Min 8 min 12 min 20 ya. Kita geser kolomnya. Proses kita ulang. Maaf ya agak batuk. Prosesnya kita ulang sekarang. Jadi min 4 kali 1 itu sama dengan min 4, lalu ditambah 3 kali 3 berarti kan 9. Min 4 plus 9 sama dengan 5. Nah ini adalah matriks A kuadrat ya. Ini adalah matriks A kali A. Selanjutnya kita samakan dengan matriks XA ditambah YI. Jadi X di sini konstanta, Y juga konstanta ya. Baik, ini sama dengan langsung ya, X kali A. Berarti setiap elemen pada matriks A itu kita kalikan dengan X. Berarti di sini kita punya 2X. 1 kali X sama dengan X. Ini min 4X. Lalu di sini adalah 3X. Ini kita jumlahkan dengan Y kali I ya. Matriks identitas ordo 2 kali 2 1001. Nah kalau kita kalikan dengan Y berarti ya Y kemudian 0, di sini 0, di sini Y ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau matriks identitas ordo 2 kali 2 itu kan 1 0 0 1. Berarti kalau di sini kita punya Y kali I, ini kan Y kali I ya berarti 1 kali Y sama dengan Y. 0 dikalikan dengan bilangan berapapun kan hasilnya tetap 0 ya kan. Berarti 1 kali Y sama dengan Y. Nah sehingga nanti Y 0 0 Y gitu ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah kita jumlahkan 2X ditambah Y, kemudian X ditambah 0. Lalu di sini ada min 4X ditambah 0, 3X ditambah Y, 3X ditambah Y. Nah ini supaya nggak bingung saya tulis ulang nih, 0, 5, min 25. Nah selanjutnya kita ketemu dengan bentuk kesamaan matriks ya. Dua matriks dikatakan sama ketika apa? Ketika elemen-elemen yang bersesuaian nilainya itu sama ya. Berarti di sini 0 pasti sama dengan 2X plus Y. Tulis apa adanya. 0 sama dengan 2X ditambah Y. Kemudian 5 sama dengan X. Nah informasi ini lumayan ya. Jadi oleh karena 5 sama dengan X kan boleh dibalik. Berarti X sama dengan 5 ya kan. Untuk mencari Y X sama dengan 5, ini masukkan aja ke persamaan sebelumnya ya. Jadi 2X ditambah Y. Nah X nya tadi kita ganti dengan 5. 2 kali 5 ditambah Y itu sama dengan 0. Nah 2 kali 5 10. Berarti Y sama dengan 0 min 10. Maka Y sama dengan min 10. X nya ketemu, Y nya juga ketemu. Nah kedua hasil ini X dan Y ini kita cek apakah memenuhi ke elemen-elemen yang lain. Ini kan ada min 20 harus sama dengan min 4X ya kan. Kita cek aja. Jadi kalau min 20 sama dengan min 20 sama dengan min 4X ya. Nah ini min 4X. Ini kita cek nilai X nya itu berapa ya. Berarti kan X sama dengan, kalau minusnya dicoret 20 dibagi 4 berarti X sama dengan 5
Tuh kan sama ya. Nah ini sama. Kemudian kita cek dengan yang ini sekarang. 3x plus y sama dengan 5. Atau kalau bingung dibalik, 5 sama dengan 3x plus y. Cara ngeceknya gampang ya, tinggal kita masukkan saja nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan min 10. Jadi kalau 3 kali 5 di sini ditambah min 10. 3 kali 5 itu 15 ya kan, 15 ditambah min 10 sama dengan 5. Nah ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti x sama dengan 5 dan y sama dengan min 10 itu adalah nilai yang valid gitu ya, nilai yang benar. Nah kita tinggal kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah x plus y. Berarti kita punya x ditambah y sama dengan 5 ditambah min 10. 5 tambah min 10 sama dengan min 5. Maka nomor 58 jawabannya adalah yang D. Nah mungkin timbul pertanyaan ya, bagaimana kalau x-nya di sini 5? Tapi setelah kita masukkan di persamaan berikutnya ya, ini min 4x sama dengan min 20. Nah ternyata nilai x-nya itu tidak sama dengan 5. Nah kalau seperti itu berarti soalnya patut dipertanyakan ya, soalnya pasti salah. Nah syaratnya supaya benar ya Dek ya, nilai x dan y itu kalau dimasukkan ke setiap persamaan yang ada di sini itu harus terpenuhi ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Oke lanjut dulu soal nomor 59. Di sini kita punya matriks A, matriks B dan matriks C. Yang ditanyakan adalah bentuk paling sederhana dari A plus C dikurang A plus B. Bentuk paling sederhana itu gampangannya adalah nilai dari A plus C dikurangi dalam kurung A plus B gitu ya. Baik, untuk mengerjakan soal nomor 59 ya, di sini adik-adik tidak perlu mencari satu per satu. Maksudnya A plus C dicari, kemudian A plus B dicari lalu dikurangkan. Nah, tidak perlu itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti salah ya, tapi nanti jadi kepanjangan, terlalu panjang maksudnya ya. Nah kenapa? Coba perhatikan. Kalau kita punya bentuk A plus C ya dikurangi dalam kurung A plus B, nah minusnya ini kan boleh kita masukkan, jadi A ditambah C dikurangi A dikurangi B gitu. Jadi kalau min dalam kurung A plus B itu sama aja dengan min 1 kali A plus B. Nah min 1 ini tinggal kita kali masuk gitu ya. Nah terlihat di sini ada A dikurangi A. Kalau A dikurangi A kan habis ya 0, sehingga nanti hasilnya itu akan sama dengan C dikurangi B. Nah kalau kayak gini kan simple ya kan, kita tinggal mengurangkan matriks C dikurangi dengan matriks B. Jadi C dikurangi B itu sama dengan, langsung ya, 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2 dikurang 3 min 1. Min 1 dikurang 0 min 1. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 59 adalah yang D gitu ya. Baik, lanjut lagi soal nomor 60. Diketahui di sini ada matriks A, matriks B. Jika P sama dengan dalam kurung A plus B kuadrat, maka matriks P sama dengan, baik, berarti kita cari dulu hasil penjumlahan matriks yaitu A plus B. A ditambah B. Min 3 ditambah 1 min 2. 1 ditambah min 4 min 3. 0 ditambah min 2 min 2. Min 2 ditambah 3 plus 1. Nah ini adalah matriks A plus B. Kalau A plus B kuadrat ya berarti A plus B kali A plus B, kan gitu ya. Itu adalah matriks P. Jadi kita punya min 2 min 3 min 2 1. Ini kita kalikan kembali dengan min 2 min 3 min 2 1 ya. Kembali kita awali dengan baris pertama kali kolom pertama ya.
baris pertama kali kolom pertama, min 2 kali min 2 4 ya kan, ditambah min 3 kali min 2 berarti 4 plus 6 10. Kemudian kolomnya kita geser ke sebelah kolom kedua, min 2 kali min 3 6, min 3 kali 1 itu min 3. Nah ini selalu dijumlahkan ya Dek ya, ini tadi juga dijumlahkan. Nah 6 ditambah min 3 sama dengan plus 3. Kolom kita geser lagi. Kok kita geser? Kita kembalikan lagi ke posisi awal ya. Yang kita geser sekarang adalah baris. Nah, geser ke baris berikutnya, baris kedua ya. Lalu prosesnya kita ulang, min 2 kali min 2 4. Ditambah 1 kali min 2 ya, berarti 4 ditambah min 2 sama dengan plus 2. Kita geser ke kolom kedua ya, min 2 kali min 3 plus 6 ditambah 1 kali 1. Nah 6 tambah 1 sama dengan 7. Sudah ketemu, ini adalah hasilnya ya. Berarti nomor 60 jawabannya adalah yang mana ini, 10 3 2 7. Nah yang D ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 56 sampai dengan 60.